mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan belajar mengenai seminar akuntansi. Harapannya kita akan mengetahui akuntansi, mengenai akuntansi syariah, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, kemudian audit, forensik, akuntansi lain-lain ya. Mari kita belajar dengan mahasiswa saya Dewa Indari dari Unisula akan mencoba mengajak kalian belajar seminar akuntansi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tera Ningsih. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya bersama dosen saya yaitu Ibu Sri Dewi Wahindaru akan memberikan sebuah pembelajaran mengenai seminar akuntansi yang berjudul Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk selengkapnya, mari cek videonya. Ada 3 pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada anggaran berbasis kinerja, yang kedua akuntabilitas kinerja, dan yang ketiga pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk pembahasan yang pertama, apa itu anggaran berbasis kinerja? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya ada prinsip anggaran kinerja menurut Abdul Halim 2007. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Yang kedua, disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan. Disiplin anggaran pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaannya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Yang ketiga, ada keadilan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa didiskriminasi dalam pemberian pelayanan karena daerah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. Yang terakhir, disusun dengan pendekatan kinerja anggaran. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu, harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. Pembahasan berikutnya mengenai tujuan anggaran kinerja, masih menurut Abdul Halim pada tahun 2007. Tujuannya yang pertama, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan dampak atau outcomes atas alokasi belanja atau input yang ditetapkan. Tujuan yang kedua, disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 tahun anggaran. Dan tujuan yang ketiga, program dan kegiatan disusun berdasarkan restra kementerian, negara atau lembaga.
pembahasan anggaran berbasis kinerja yang terakhir, ada penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Dedi Nordiawan pada tahun 2007. Yang pertama, penetapan strategi organisasi. Penetapan strategi adalah suatu cara pandang yang jauh ke depan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi dari sudut pandang lain. Karena visi dan misi harus dapat mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas dan memiliki orientasi masa depan. Yang kedua, pembuatan tujuan. Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional, karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi suatu organisasi. Penyusunan anggaran yang ketiga, ada penetapan aktivitas dan strategi. Penetapan strategi adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan anggaran, karena penetapan aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran yang terakhir adalah evaluasi dan pengambilan keputusan. Evaluasi dan pengambilan keputusan adalah langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Karena proses ini dapat dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. Pokok pembahasan yang kedua tentang akuntabilitas kinerja. Menurut Perpres nomor 29 tahun 2014, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Terakhir, ada pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan dan siklus pelaksanaan. Untuk yang pertama, ada prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, prinsip-prinsipnya meliputi adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan. Prinsip yang kedua, berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip yang keempat, berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Prinsip yang kelima, jujur, objektif, transparan, dan akurat. Prinsip yang terakhir dan utama, menyajikan keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang pertama, yaitu penyusunan rencana strategi. Rencana strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini nantinya menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Siklus yang kedua, ada perencanaan kinerja.
Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan. Siklus yang ketiga, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini ditujukan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategi. Siklus yang terakhir yaitu pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan atau disclosure secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Terakhir, saya akan memberikan gambaran penilaian berupa tabel pengkategorian hasil evaluasi SAKIP sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 12 tahun 2015. Nah, di sini apabila nilai atau angkanya 90 sampai dengan 100, maka dianggap pemerintahan tersebut ataupun instansi pemerintah tersebut dalam kategori AA atau sampai memuaskan, hingga sampai pengkategorian sangat kurang di mana nilainya 0 sampai 30 dengan kategori nilai B. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.